Pernah kepikiran nggak, apa sih harga dari diam? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah prinsip yang super penting soal tanggung jawab sosial, tapi dari kacamata Islam. Kapan sih kita harus ngomong, kapan kita harus diam, dan apa efeknya kalau kita lihat ada kebaikan atau keburukan di depan mata kita? Oke, kita bakal bedah ini jadi 4 bagian ya. Pertama, kita lihat dulu status panggilan ini, seberapa tinggi sih nilainya. Terus kita mundur dikit, ngeliat gimana ini jadi misi inti seorang nabi. Habis itu kita zoom out, lihat perannya sebagai katakanlah sistem imun masyarakat. Nah yang terakhir, ini bagian yang paling kena ke kita nih. Apa yang mesti kita lakuin, alasan-alasan kita buat diam, dan ya konsekuensinya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, kedudukan tinggi panggilan. Sebenarnya kalau kita ngajak orang lain ke hal yang baik, itu nilainya seberapa besar sih di mata spiritual? Yuk kita cari tahu. Coba deh bayangin ini kayak MLM spiritual. Serius, kalau Anda ngajak satu orang ke jalan yang benar, Anda bakal dapat pahala dari setiap kebaikan yang dia lakuin. Dan bukan cuma itu, pahala dari orang-orang yang diajak juga ngalir ke Anda. Terus-menerus, tanpa ngurangin pahala mereka sedikit pun. Tapi, nah ini yang serem, sebaliknya juga berlaku. Kalau Anda ngajak keburukan, dosanya juga bakal jadi downline Anda. Ini beneran efek bola salju buat pahala dan juga dosa. Konsep pahala ngalir ini dikuatin lagi sama sabda Nabi Muhammad. Orang yang menunjukkan jalan pada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Wow, jadi cuma dengan nunjukin jalannya aja, kita udah dianggap kayak ikutan ngerjain langsung. Kebayang nggak betapa besarnya nilai dari sekedar mengarahkan orang? Jadi intinya apa? Ini bukan sekedar perbuatan baik biasa ya. Mengajak orang lain untuk taat itu punya status yang tinggi banget, mulia banget di sisi Tuhan. Ini tuh sebuah panggilan yang punya bobot spiritual dan kehormatan yang dalam banget. Nah, ternyata panggilan super mulia ini bukan hal baru loh. Justru ini adalah jantung dari misi seorang nabi. Kita lihat yuk gimana? Yap, inti dari semua misi kenabian itu adalah dakwah. Ini bukan cuma salah satu kerjaannya, bukan. Ini tuh fokus utamanya. Sesuatu yang jadi nafas dari seluruh hidup, perkataan, dan perbuatannya. Apa itu? Ya, mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Dan Al-Quran negasin ini dengan jelas banget. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah dengan pandangan yang jelas, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Perhatiin deh bagian akhirnya. Ini nunjukin kalau misi dakwah ini nggak berhenti di Nabi aja, tapi ini adalah warisan untuk semua orang yang ngikutin jejak beliau. Jadi bisa dibilang kalau kita terlibat dalam panggilan ini, kita tuh bukan cuma niru-niru. Kita secara aktif ngambil bagian dari warisan Nabi dan jalan di atas jalurnya. Itu sebuah kehormatan, sekaligus tanggung jawab yang gede banget. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya ngomongin soal spiritual individu, kita lihat gimana sih fungsi praktisnya di masyarakat. Kenapa prinsip ini bisa dibilang kayak sistem imun sosial? Nah, konsep utamanya ini disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Apaan tuh? Sederhananya, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar saran atau anjuran baik loh. Ini dianggap sebagai salah satu pilar terbesar dalam Islam, tugas utama sebuah komunitas. Coba kita bandingin. Di satu sisi, masyarakat yang ngejalanin prinsip ini, semuanya jadi lebih teratur. Hak-hak orang dijaga, batasan dihormati, yang benar ya kelihatan benar. Tapi di sisi lain, kalau prinsip ini diabaikan, wah bisa kacau. Hak jadi gampang dilanggar, aturan diterabas, kebohongan jadi hal biasa, dan ujung-ujungnya masyarakatnya jadi rusak. Oke, dari tadi kita ngomongin ma'ruf dan mungkar. Pasti ada yang nanya, ma'ruf atau yang baik itu apa sih? Dan mungkar atau yang buruk itu contohnya kayak gimana? Nah, ayo kita jelasin. Definisinya itu sebenarnya simpel banget. Ma'ruf atau yang baik itu ya semua perbuatan yang Tuhan suka dan perintahkan. Gampangnya ya hal-hal positif lah. Sebaliknya, mungkar itu semua perbuatan yang Tuhan nggak suka dan pengen kita tinggalin. Ini semacam kompas moralnya gitu. Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bawa obrolan ini ke level yang lebih personal. Kita bakal bahas, oke, terus kita harus gimana? Apa aja alasan yang sering kita pakai buat diem aja? Dan apa konsekuensi seriusnya kalau kita milih buat, ya, diem. Jadi, pertanyaannya sekarang praktis banget nih. Kalau kita lihat ada sesuatu yang salah terjadi di depan mata kita harus ngapain? Ternyata ada 3 level tindakan. Level 1, pakai tangan. Ini buat mereka yang punya kuasa atau otoritas buat ngubah keadaan.
Level 2, pakai lisan. Ini buat kita yang bisa ngasih nasihat atau ngomong baik-baik. Nah, level 3 ini yang paling minimal dan berlaku buat semua orang. Yaitu dengan hati. Maksudnya, paling nggak kita benci dan nggak setuju sama perbuatan salah itu di dalam hati. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Level 3 tadi, yang pakai hati, sering banget disebut sebagai tanda iman terlemah. Tapi, tunggu dulu, apa benar cuma itu artinya? Gimana kalau ternyata itu justru bisa berarti iman yang berlipat ganda? Jadi ada dua cara mandangnya nih. Pandangan yang umum ya gitu, itu pilihan terakhir, jalan keluar buat yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ada pandangan lain yang wow, luar biasa. Pandangan ini bilang kalau kemampuan mengubah sesuatu hanya dengan kekuatan hati, itu justru nunjukin level iman yang dahsyat, iman yang berlipat ganda. Ini nunjukin kekuatan spiritual yang dalam banget. Tapi kan kita sering banget diem aja. Alasannya macem-macem. Ah, siapa juga yang mau dengerin gue? Atau ntar gue malah kena masalah. Gimana kalau nanti malah nyusahin keluarga? Atau, duh gue gak sekuat itu buat nanggung risikonya. Kedengeran familiar kan? Ini alasan-alasan yang manusiawi banget. Tapi coba dengerin kritik tajam dari Imam Al-Haddad ini. Beliau nunjukin adanya standar ganda. Gini deh, kalau soal kehormatan pribadi atau harta kita diganggu dikit aja, kita bisa ngamuk-ngamuk bela diri. Tapi giliran soal agama, kok alasannya banyak banget. Kata beliau, ini seolah nunjukin kalau buat sebagian orang, kehormatan dan harta mereka itu lebih berharga daripada agama mereka. Jelek banget ya. Nah, konsekuensi dari sikap diam ini ternyata serius banget loh. Pertama, kalau kita lihat keburukan dan kita mampu berbuat sesuatu tapi milih diam, kita dianggap jadi partner dalam dosa itu. Kedua, bahkan kalau kita cuma setuju atau seneng aja ngelihat keburukan itu dari jauh, kita tetap ikut nanggung dosanya. Dan ketiga, kalau kita asik-asik aja bergaul sama pelaku keburukan, kita bisa-bisa ikut kena getahnya, ikut kena hukumannya. Jadi, ini kesimpulan paling penting yang harus kita pegang. Diam saat melihat kesalahan itu ternyata gak pernah netral. Saat kita jadi saksi sebuah keburukan dan kita memilih untuk diam, kita bukan lagi sekedar penonton. Kita secara sadar atau tidak udah jadi bagian dari masalah itu sendiri. Berat sih, tapi ini pemikiran yang sangat-sangat penting untuk direnungkan.